Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Muhammad Hafiz Noval Hisyam dengan NIM 12160000126. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang uji Kohran. Uji Kohran digunakan untuk menguji ada tidaknya perbedaan proporsi antara kelompok data berhubungan atau berasal dari populasi yang sama, merupakan perluasan dari uji McNemar. Data observasi berskala ukur nominal dikotomi atau berlawanan. Misalnya, sukses, gagal, hidup, mati, menang, kalah, dan lain-lain. Langsung saja kita ke contoh kasusnya. Seorang peneliti tertarik untuk mempelajari pengaruh keramahan seorang pewawancara atas jawaban ibu rumah tangga dalam suatu survei pendapat. Pewawancara dilatih untuk melakukan 3 jenis wawancara. Wawancara 1 menunjukkan perhatian, keramahan, dan antusiasme. Wawancara 2 menunjukkan keformalan, kehati-hatian, dan kesopanan. Wawancara 3 menunjukkan ketiadaan perhatian, keterburu-buruan, dan keformalan yang kaku. Pewawancara ditugaskan untuk mengunjungi 3 kelompok yang masing-masing terdiri dari 18 rumah dan diminta untuk menggunakan teknik wawancara 1 pada satu kelompok, wawancara 2 pada kelompok lain, dan wawancara 3 pada kelompok sisanya. Dengan demikian, kita akan mendapatkan 18 himpunan ibu rumah tangga dengan ibu rumah tangga yang akan dipasangkan pada setiap himpunan. Jadi, ada sebanyak 3 sampel berpasangan. Ingin diuji apakah perbedaan antara ketiga jenis wawancara itu mempengaruhi banyaknya jawaban ya yang diberikan pada butir tertentu oleh ketiga kelompok yang dipasangkan itu dengan menentukan taraf signifikan 1%. 1 untuk jawaban ya dan 0 untuk jawaban tidak pada tabel tersebut. Kita akan melakukan uji Kohran dengan SPSS. Namun sebelumnya, kita harus menentukan dulu hipotesis statistikanya terlebih dahulu, di mana H0 peluang jawabannya sama pada 3 jenis wawancara. H1 peluang jawabannya tidak sama pada 3 jenis wawancara, dan alfa 1%. Kemudian, kriteria ujinya H0 ditolak jika p-value kurang dari sama dengan alfa. Sekarang, mari kita masuk ke SPSS. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah masuk ke variabel view. Kemudian, di sini kita bisa tuliskan wawancara 1, kemudian wawancara 2, dan terakhir wawancara 3. Nah, karena data yang kita miliki tidak dalam bentuk desimal, maka kita turunkan hingga 0. Kemudian pada label kita bisa tuliskan jawaban terhadap jenis wawancara 1. Yang ini juga jawaban terhadap jenis wawancara 2. Dan terakhir jawaban terhadap jenis wawancara 3. Kemudian pada value kita bisa isi 0 untuk tidak, 1 untuk ya. Oke. Ketiga-tiganya sama ya. 0 untuk tidak, 1 untuk ya. Tidak, 1 untuk ya. Oke. Kemudian kita ubah mixernya menjadi nominal, nominal. Selanjutnya kita masuk ke data view.
kita bisa mulai memasukkan data yang kita miliki. Agar lebih mudah, saya telah memasukkan datanya ke Excel. Sekarang kita tinggal copy paste. Nah, jika sudah memasukkan datanya, kita pergi ke Analyze, Non-Parametric Test, kemudian cari Correlated Sample. Masukkan ketiga-tiganya, centang bagian koheran, yang Friedman-nya tidak usah, dan oke. Nah, inilah hasil dari uji koheran pada SPSS. Berdasarkan hasil SPSS tersebut, di mana p-value 0,000 lebih kecil daripada alfa 0,01, maka H0 ditolak. Kesimpulannya, peluang jawaban ya tidak sama pada 3 jenis wawancara tersebut. Berdasarkan data, kita dapat menyebutkan bahwa metode wawancara 3 yang paling sedikit mendapatkan jawaban ya, sedangkan metode wawancara 1 dan 2 memiliki jumlah jawaban yang sama. Sekian video kali ini, sampai jumpa pada video selanjutnya.